Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, saat ini posisi timnas sepak bola kesayangan kita di grup C kualifikasi Pra Piala Dunia 2026 posisinya masih aman teman-teman. Jadi di grup C ini ada 6 negara ya teman-teman. Saat ini yang menduduki peringkat 1 adalah Jepang dengan perolehan poin 16, dan kemudian peringkat kedua adalah timnas Australia dengan perolehan poin 7, dan timnas kesayangan kita semua yaitu Indonesia menduduki peringkat atau posisi ketiga dengan poin 6. Ini suatu kabar yang sangat mengembirakan dan memang juga sangat mengkhawatirkan juga. Gimana dibilang mengembirakan karena memang kemudian kita dengan posisi kedua di grup yaitu Australia hanya terpaut 1 poin. Dan kemudian saya bilang sangat mengkhawatirkan karena kemudian posisi kita dengan peringkat ke-4, 5, dan 6 itu juga terpautnya cuman nggak sama poinnya gitu kan. Di bawah Indonesia adalah timnas Saudi Arabia poinnya 6. Kemudian Bahrain nomor 5 juga poinnya 6. Di dasar grup, di klasmen grup C itu ada China poinnya juga 6. Artinya dari peringkat 2 sampai dengan peringkat 6 ini memang ya peluangnya semuanya masih terbuka lebar, karena memang nanti di akhir klasmen selesainya pertandingan-pertandingan di grup C ini yang akan lolos langsung adalah kemudian peringkat 1 dan peringkat 2, dan ini nggak menutup kemungkinan timnas kita apabila kemudian bisa menang nanti ketika jumpa Australia di Melbourne ya teman-teman, di bulan Maret nanti. Tapi kemudian kalau kita kalah juga ada kemungkinan kita bisa terlempar jauh gitu kan. Karena di bawahnya ini udah mepet semua, poinnya sama gitu kan. Sedangkan yang lolos langsung adalah peringkat 1 dan 2, sedangkan nanti yang lolos melalui playoff adalah peringkat 3 dan 4 ya teman-teman. Artinya di playoff itu nanti dari tiap grup diambil 22, ada nanti 6 negara di playoff tersebut, lagi-lagi yang akan diambil yang akan lolos langsung 2 lagi ya. Dari 6 negara yang diambil 2-2 dari tiap grup, dan kemudian yang 2 lagi akan melalui babak playoff melawan Yuna di luar Yuna Asia, dan sepertinya Yunanya sudah dipastikan yaitu Yuna Amerika Selatan ya. CONMEBOL atau Amerika Selatan ini juga kayaknya rudet ya kalau ketemu Amerika Selatan, karena kita semua tahu kualitas permainan sepak bola negara-negara Amerika Latin atau Amerika Selatan, sekalipun mereka peringkat bawah di kelompok mereka. Nah teman-teman, kita lihat aja saat ini posisi di Yuna Amerika Selatan atau CONMEBOL, Brazil yang jawaranya memang kemudian di putaran final Piala Dunia selalu jadi langganan, posisinya posisi kelima teman-teman saat ini. Nah kita nggak tahu yang nanti ikut playoff itu juga ngeri kita. Kalaupun playoff kita akan jumpa seperti Paraguay ataupun Uruguay, Chile, Bolivia, Peru yang ya sebenarnya juga serem gitu kan. Sekalipun kayak Venezuela itu kemarin jumpa Argentina juga sempat draw gitu kan. Kolombia, Venezuela. Artinya kemudian memang kalau bisa menghindari daripada sampai kemudian playoff ketika nanti berhadapan dengan para negara Amerika Selatan, dari wakil Amerika Selatan. Yang jelas teman-teman, kemungkinannya memang kemudian terbuka lebar kalau kemudian timnas kita bisa menang nanti di bulan Maret jumpa Australia, bahkan nggak menutup kemungkinan timnas kita akan bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia yang akan dilakukan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada nanti. Apalagi memang dalam beberapa bulan ini kemungkinan besar akan ada tambahan suntikan pemain baru teman-teman, yaitu oleh Ten Hag Romani, yaitu winger dan strikernya Football Club Utrecht ya teman-teman. Ini pemain bintang ya di FC Utrecht di Eredivisie, dan kemungkinan besar juga menyusul 2 pemain, yaitu Mauro Zylstra, pemain usia di bawah 21 tahun. Ini Mauro Zylstra ini masih usianya sekitar 19 tahun dari Volendam Football Club di Eredivisie Belanda. Dan juga kemungkinan besar Jairo Joaquim Ritbo, pemain bertahan, defensive midfielder, atau pemain juga bisa sebagai pemain tengah dari klub Royal Antwerp Football Club di Liga Super Belgia teman-teman. Dan ini memang merupakan kabar gembira buat kita semua kalau kemudian memang oleh Ten Hag Romani bisa join tepat waktu, begitupun juga Jairo Joaquim Ritbo ini bisa bergabung tepat waktu.
Ini sangat menguntungkan sekali ya, karena memang di match nanti timnas kita kehilangan sosok Ratna Ratmangun ya sebagai winger, biasa winger kiri yang memang andalannya timnas teman-teman. Begitu juga kita akan kehilangan Justin Hubner di sosok di barisan belakang ya, karena Justin Hubner terkena hukuman 1 kali bermain karena kemarin terkena kartu merah. Ratna Ratmangun juga terkena hukuman 1 kali bermain, kemarin terkena akumulasi kartu kuning teman-teman. Dulu dia sempat ketika match jumpa Saudi Arabia, di match yang pertama di Riyadh dia sempat melakukan sikutan ke perut ya kalau nggak salah. Ratna Ratmangun dapat kartu kuning, kemarin dapat kartu kuning lagi ketika protes di menit 89 ketika timnas kita jumpa Saudi Arabia di GBK teman-teman. Yang jelas kemudian ini kalau kemudian si Valentin Romani bisa join tepat waktu, artinya bisa menggantikan kekosongan daripada posisi Ratna Ratmangun. Dan juga di posisi tengah memang kita butuh seorang Jairo Joaquim Ritwol. Memang dia kan memang sekalipun saat ini di Liga Utama Belgia atau Liga Super Belgia, dia punya pengalaman yang luas saat ini sebelumnya, yaitu memperkuat klub seperti Ajax Amsterdam dan juga lama di Liga Inggris, yaitu memperkuat klub Crystal Palace ya teman-teman. Artinya memang dia udah terbiasa dengan permainan cepat, keras, dan menekan pola-pola klub-klub yang ada di Inggris, yang memang sepertinya saat ini diadopsi oleh tim-tim yang ada di grup C ya, seperti Jepang, Australia, Saudi Arabia, kemudian Bahrain. Ini memang pola-polanya mirip-mirip kayak gitu ya, penuh dengan pressing cepat gitu kan. Nah ini kita butuh banget sosok daripada Jairo Joaquim Ritwol, karena memang kemudian pemain yang kita punya salah satunya di lini tengah kan Tom Hai, Ivar Jenner, dan kemudian Nathan Joaon ya teman-teman. Ada juga pemain dari Lokaran, Ricky Kambuaya. Nah Nathan Joaon sendiri ini juga sampai dengan saat ini masih merupakan PR buat kita semua, karena Nathan Joaon di musim ini ketika bersama klubnya yaitu Swansea City di Liga Championship Inggris ya, di musim ini bersama klubnya Nathan Joaon baru mendapatkan 3 kali kesempatan untuk tampil ya teman-teman. Itu pun dari cadangan, 2 kali sebagai cadangan di game di Liga Championship, yang ketiga adalah kemudian di Piala Carabao bersama Swansea City, dan total tampilannya cuman di musim ini sekitar 125 menit teman-teman. Nah ini suatu sangat yang minim, yang kedepannya pastinya akan sangat merugikan buat perkembangan kemampuan daripada Nathan Joaon teman-teman. Main juga ininya juga namanya akan meredup jika nggak pernah dipakai oleh timnya. Dan Nathan Joaon ini kan pemain masih muda, usianya masih sekitar 22 tahun ya teman-teman. Kalau kemudian nggak pernah dipakai oleh klubnya, pastinya juga akan buruk buat perkembangan karirnya ke depan teman-teman. Artinya memang kemudian sepertinya Nathan Joaon juga biasanya kan di awal musim, jendela transfer awal musim nanti di bulan Januari, sepertinya juga kemungkinan biasanya dipinjamkan ke klub lain di luar divisi utama, di luar Liga Inggris ya biasanya. Seperti kemarin, di musim kemarin Nathan Joaon dipinjamkan ke klubnya yang dahulu yaitu Football Club Heerenveen. Tapi di sana pun Nathan Joaon nggak mendapatkan menit bermain yang cukup di FC Football Club Heerenveen. Saat ini ada kemungkinan Nathan Joaon pastinya akan memikirkan nasibnya, apakah kemudian dia akan dipinjamkan atau mungkin kemudian si Nathan Joaon ini akan kemudian memilih kemudian untuk pindah ke klub selain Swansea City ya, yang mana dia memiliki menit bermain yang cukup, memiliki gambaran. Dan ini tampaknya memang jadi PR ya buat Nathan Joaon dan agennya. Saya pikir juga sangat penting Nathan Joaon untuk memikirkan untuk pindah ke klub, sekalipun mungkin klubnya lebih kecil, tapi kemudian dia mendapatkan menit bermain yang cukup. Dan ini memang sepertinya juga kita tinggal menunggu. Sepertinya Nathan Joaon juga kemungkinan besar akan pindah klub, dan kita lihat sepertinya di punggawa-punggawa kita yang lain pun yang nggak mendapatkan menit bermain yang cukup, seperti Rafael Struijk saat ini. Dulu ketika di ADO Den Haag dia cuma sekedar jadi cadangan dan jarang digunakan, dimainkan oleh ADO Den Haag. Saat ini ketika pindah ke Brisbane Roar di Liga Utama Australia ya, Rafael Struijk saat ini sudah mulai menjadi pemain pengganti di skuad utama ya dari Brisbane Roar.
Ini selalu tampil sebagai cadangan, belum jadi starter tapi udah tampil. Tampilannya memang terakhir kan memang bagus ya, Rafael Struijk. Dan kalau kita lihat salah satu PR-nya adalah juga Justin Hubner yang saat ini juga ketika di Wolverhampton Wanderers dia masih jadi pemain muda ya, pemain di bawah usia 21 tahun di sini, masih masuknya dia under 21, klub tim mudanya daripada Wolverhampton Wanderers. Dan itu pun juga kan memang jarang dipakai. Terakhir dia dipinjamkan ke Cerezo Osaka, di Cerezo Osaka juga nggak pernah dipakai. Dia dipakai total hampir separuh musim di Cerezo Osaka itu cuma 3 kali. Dan memang dari para pengamat Jepang mengatakan bahwasanya karena gaya permainan Justin Hubner yang agresif ya, karena pernah mendapatkan kartu merah bersama Cerezo Osaka sehingga dia jarang dipakai. Dan kabarnya saat ini memang kemudian manajemen Wolverhampton Wanderers memang kemudian akan meminjamkan si Justin Hubner ini ke salah satu klub di Liga Super Swedia yaitu Norrköping Football Club. Nah, ini artinya memang pemain-pemain kita mulai menata ulang karirnya ya teman-teman di sini kan. Seperti kemudian kalau kita lihat kabar gembira adalah Marcelino Ferdinand yang kemarin tampil bagus bersama timnas kita, tampaknya mulai akan kemudian dipakai oleh sebagai skuad inti ataupun masuk ke skuad seniornya Oxford United di Liga Championship Liga Inggris ya teman-teman. Ini sangat penting banget ya teman-teman. Ini sangat penting memang kalau kemudian Marcelino Ferdinand ini kemudian masuk ke skuad seniornya Oxford United akan sangat bagus banget bagi perkembangan kemampuan sepak bolanya juga karirnya teman-teman. Ya kalau kemarin kemudian mereka pastinya juga memantau pertandingan timnas Indonesia ketika jumpa dengan Arab Saudi dan pastinya si Marcelino Ferdinand juga dalam pantauan mereka, dan ini membukakan kabar gembira karena memang kemudian sepertinya Marcelino Ferdinand akan masuk ke skuad utamanya Oxford United artinya skuad senior ya teman-teman. Nah ini memang kemudian kalau kita lihat memang banyak pemain-pemain kita yang saat ini memang kemudian mulai berkembang karirnya di klubnya masing-masing. Nah ini memang sangat dibutuhkan karena kedepannya ketika pemain-pemain itu yang usianya masih muda tapi kemudian nggak pernah dipakai di klubnya, pastinya juga akan jadi PR buat perkembangan kemampuan sepak bolanya dan juga karirnya di sepak bola. Yang jelas dua pemain kita itu juga menjadi incaran dua raksasa Eropa ya, salah satunya adalah JIZ yang saat ini juga memperkuat salah satu klub di Liga Serie A Italia yaitu Venezia. JIZ ini walaupun saat ini di Serie A, dia klubnya masih di dasar klasmen Serie A, wajar karena Venezia baru aja promosi dari Serie B ya teman-teman. Tapi JIZ kabar gembiranya juga dipantau dan diminati oleh klub papan atas Liga A Serie A Italia yaitu Fiorentina. Dan kalau kita lihat memang Fiorentina ini merupakan pijakan bagi pemain-pemain yang dulu berkarir di Italia kemudian untuk menapaki karir sukses ya di sepak bola. Seperti yang kita tahu dulu Gabriel Omar Batistuta atau Batigol juga ketika dari Argentina kemudian moving ke Liga Italia, dia memulai karirnya di Fiorentina. Begitupun juga Muhammad Salah ya dulu teman-teman. Muhammad Salah pemain Mesir yang dulu dari Mesir, dari Liga Mesir kemudian masuk ke Eropa, dia memperkuat pertama kali tim di Fiorentina. Dan memang cita-citanya juga sama ini, JIZ ini pengen cita-citanya menjadi pemain Liverpool di Liga Utama Inggris atau Premier League. Dan kalau kita lihat Muhammad Salah dulu ketika dari Fiorentina kemudian juga diminati oleh klub Liga Inggris yaitu Liverpool, dan sekarang menjadi pemain bintang Liverpool. Semoga saja kemudian cita-citanya angan-angannya JIZ untuk bermain di Premier League bisa kemudian tercapai kalau kemudian dia kemudian bergabung dengan Fiorentina. Dan juga kalau kita lihat salah satu punggawa kita yang lain yaitu Kevin Dijk Bakar Besi yang saat ini memperkuat Football Club Copenhagen di Liga Super Denmark, saat ini juga diminati oleh raksasa Eropa yaitu Borussia Mönchengladbach, salah satu klub papan atas di Liga Jerman ya teman-teman. Semoga saja si JIZ dan kemudian Kevin Dijk Bakar Besi ini kemudian terrealisasi untuk kemudian pindah bermain di Fiorentina dan di Borussia Mönchengladbach, sehingga kalau kemampuan mereka meningkat, karir mereka pun berkembang, pastinya ini akan menguntungkan buat
timnas sepak bola Indonesia atau timnas Garuda. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Salam sepak bola.